رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat Thaibah yang berbahagia dimanapun berada, senang bisa kembali menyapa sahabat Thaibah dimanapun saat ini berada. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan selalu istiqomah dalam kebaikan. Pada saat ini, pada bulan Ramadan ini, saya, Rahmat Robil, akan membahas tentang ayat yang dipilih dalam Al-Quran, yakni Surah Ali Imran, ayat 159, yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Shadaqallahul azim. Yang artinya, maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Sahabat Thaibah, ayat ini saya memberinya tema yakni akhlak mulia kunci dari kesuksesan. Apa yang bisa kita ambil dari sini? Akhlak yang pertama yakni adalah fadima rahmatin minallahi lintalahum, yakni berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Yakni akhlak yang pertama adalah lemah lembut. Hal ini kita melihat dalam sebuah riwayat ataupun ceritanya Rasulullah SAW terhadap seorang nenek yang selalu meludahi Rasulullah ketika lewat di rumahnya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Apakah beliau marah, benci, ataupun membalasnya? Tidak. Namun Rasulullah tetap membalasnya dengan kesenyuman. Di suatu hari ataupun suatu ketika, Rasulullah tidak menemui seorang nenek ini melakukan hal yang serupa pada dirinya. Dan Rasulullah bertanya kepada tetangganya, di mana nenek yang biasa meludahi saya? Terheran tetangga itu berpikir dan menjawab, dia beberapa hari ini sakit. Dan Rasulullah singkat ceritanya menemui sang nenek itu, dan apa yang terjadi ketika Rasulullah menemui sang nenek ketika dalam keadaan sakit, padahal dia sangat membenci Rasulullah dan juga berlaku kasar kepada Rasulullah. Dengan sikap lembutnya Rasulullah ini, nenek ini terkagum dan dia masuk Islam seketika. Dan juga cerita Rasulullah dengan seorang pengemis buta yang setiap hari Rasulullah SAW selalu menyuapinya dengan makanan. Padahal seorang buta ini sangat membenci Rasulullah dan juga banyak mengeluarkan umpatan, cacian dan juga makian serta fitnah. Namun apa yang dilakukan Rasulullah tetap melakukannya dengan baik.
dengan hati yang sabar, hati yang tulus, selalu melayaninya dan selalu memberikannya sarapan pagi. Dan ketika Rasulullah SAW telah wafat, dan kegiatan ini dilakukan oleh Abu Bakar. Ketika Abu Bakar menemui pengemis buta ini, dan pengemis buta itu berkata, ini bukan orang yang biasa. Abu Bakar menjawab, ya ini orang yang biasa. Pengemis buta menjawab juga, tidak, yang biasanya dia tidak membiarkan aku makan sendiri dengan tanganku, tidak membiarkan aku mengunyah untuk menghaluskan makanan ini. Ketika itulah Abu Bakar menangis dan menjawab bahwa orang yang biasa itu telah meninggal. Siapa dia? Yakninya Rasulullah SAW. Seketika itu juga orang buta ini masuk Islam. Apa hikmah yang bisa kita ambil di sini? Kunci suksesnya dakwah Rasulullah adalah akhlak mulia, yakninya lembut terhadap sesamanya. Walaupun orang itu membencinya, walaupun orang itu bersikap kasar kepadanya. Di ayat selanjutnya itu juga dijelaskan, sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar. Nah, ini dia. Kalaulah sekiranya Rasulullah kepada nenek dan si buta ini bersikap keras dan berhati kasar, tentunya nenek dan sang buta ini tidak akan mau menerima Islam. Akhlak selanjutnya yaitu memaafkan dan memohonkan ampunan untuk mereka. Ini juga kita melihat bagaimana perjalanan Rasulullah SAW berdakwah ke Taif, di mana dakwahnya Rasulullah itu ditolak dan ditentang oleh masyarakat Taif. Sampai-sampai Rasulullah itu dilempari dengan batu dan Rasulullah itu terluka. Namun apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika malaikat datang kepadanya dan memberi kabar bahwa dia diperintahkan untuk menerima apapun perintah yang disampaikan oleh Rasulullah, dan malaikat menyarankan untuk menyatukan di antara dua bukit itu kepada masyarakat Taif. Tapi Rasulullah menjawab tidak, dan Rasulullah melakukan keinginannya mendoakan agar di anak keturunan Taif ini terlahir orang-orang yang menerima Islam. Dan di sini kita melihat apa hikmahnya di sini, yakninya bahwa keburukan orang lain terhadap kita itu janganlah pernah kita membalas dengan keburukan juga, tapi balaslah dengan kebaikan. Ketika kita masih bisa menyayangi, kenapa kita harus membenci? Ketika kita masih bisa menasihati, kenapa kita harus mencaci? Itu yang perlu kita tanamkan. Karena di akhir tua kita tidak dipertanyakan bagaimana orang terhadap kita, tapi dipertanyakan adalah bagaimana kita terhadap orang lain. Akhlak selanjutnya yaknilah bermusyawarah. Ini juga kita melihat dalam sejarah bagaimana dakwahnya Rasulullah SAW dahulunya pada saat perang Khandaq atau perang Parik. Di sini Rasulullah SAW melakukan bermusyawarah dengan sahabatnya. Di sini pada saat keadaan ini kaum muslimin itu menghadapi 10.000 orang kafir Quraisy. Saat bermusyawarah inilah Rasulullah melontarkan pertanyaan kepada sahabatnya, bagaimana cara menghadapi kaum kafir Quraisy yang berjumlah lebih besar darinya. Di sini Salman Al-Farisi mengajukan sebuah ide untuk membuat parit yang sangat panjang dan juga lebar serta dalam. Di sini jelas bahwa Rasulullah melakukan musyawarah dengan sahabatnya untuk mencapai suatu tujuan yang bisa menjadikan kaum muslimin itu menang. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Kaum muslimin menang melawan 10.000 masyarakat kafir Quraisy. Akhlak selanjutnya yaitu bertawakal kepada Allah. Karena segala sesuatu pun yang kita lakukan, yang kita usahakan, sebenarnya walaupun kita dituntut untuk berusaha, tapi hasil Allah yang Maha Kuasa. Di sini kita teringat kata bijak dari Ali bin Abi Thalib bahwasanya ketika doaku dikabulkan oleh Allah, maka aku sangat senang.
Dan kalau sekiranya doaku tidak dikabulkan oleh Allah, maka aku lebih bahagia dan lebih senang lagi. Karena yang pertama itu adalah keinginanku, yang kedua adalah keinginannya Allah. Maka dari itu kita harus memiliki akhlak-akhlak yang mulia ini untuk mencapai kesuksesan kita. Di sini dengan banyaknya akhlak ini kita melihat dalam realitas sekarang, dalam kehidupan keluarga, kehidupan pendidikan, kehidupan persahabatan, ataupun lingkungan masyarakat. Kita harus menerapkan akhlak-akhlak mulia ini agar kita menjadi pribadi yang baik, pribadi yang mencerminkan akhlaknya Rasulullah, pribadi yang mencerminkan bahwasanya kita seorang muslim yang sejati. Maka dari itu kita banyak melihat dalam keadaan sekarang sifat lemah lembut, sifat memaaf dan memohonkan ampunan kepada orang lain, dan juga bermusyawarah serta tawakal. Sekarang ini kita banyak melihat kisah-kisah yang mungkin kita juga bisa menginspirasi kita dalam keluarga, kita dalam pendidikan, kita dalam masyarakat, ataupun kita dalam persahabatan. Salah satunya kita mengambil contoh Syekh Abdurrahman As-Sudais, yang dimana di waktu kecilnya dia itu melakukan suatu kesalahan, dan ini akhlak yang mulia dimiliki oleh ibunya sebagai pendidik dasar bagi anaknya. Apa yang dilakukan oleh sang Syekh waktu kecil? Yakni ketika sang ibu sedang mempersiapkan jamuan untuk tamunya, sang imam kecil menaruh taburan pasir di atas makanan. Lantas apa yang dilakukan sang ibu? Apakah dia marah, mencaci? Tidak. Dia hanya berkata, keluar kamu, mudah-mudahan kamu menjadi imam di Masjidil Haram. Dan ternyata apa? Pada tahun 2012, ternyata Syekh Abdurrahman As-Sudais diangkat sebagai ketuanya imam di Masjidil Haram. Ini suatu cerita yang mungkin bisa kita terapkan di keluarga kita, di dalam pendidikan kita, ataupun dalam kehidupan masyarakat kita. Mudah-mudahan kita sebagai muslim memiliki akhlak yang mulia ini untuk menciptakan lingkungan yang baik, untuk menyampaikan dakwah ini dengan baik, untuk menciptakan generasi yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan kita bagian dari orang yang memiliki akhlak mulia dalam kesuksesan dakwahnya ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada saat ini. Terlebih dan terkurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رمضان زمان البركات، رمضان زمان الحسنات، رمضان زمان البركات، رمضان زمان الحسنات، رمضان مجال الصلوات.